Peradaban bangsa ini juga kan banyak kontribusi oleh teman-teman media lah ya, perkembangan peradaban bangsa ini. Kemudian kita juga lihat tidak ada satupun kementerian lembaga yang bisa dikenal tanpa peran dari teman-teman media. Begitu juga dengan kami di sini di Pengadilan Negeri Cikarang ini, beliau ini sebagai humas juga sudah menjalin komunikasi baik dengan hampir semua media yang ada di Kabupaten Bekasi ini. Gitu. Kami juga pernah mengundang kita di sini, kita undang di sini teman-teman media untuk duduk bersama, ngobrol bersama, makan siang bersama ya. Pernah kita undang sama-sama karena kami menyadari bahwa apa yang dilakukan oleh PN Cikarang ini tidak akan diketahui oleh masyarakat luas kalau tanpa peran dari teman-teman media. Seperti itu. Kemudian kami juga berkomitmen untuk PN Cikarang ini betul-betul bisa dekat dengan masyarakat. Keberadaan kami bisa dirasakan oleh masyarakat di sana. Ini satu hari ini sudah ada 3 masyarakat pengguna layanan dan pencari keadilan yang WA ke saya telepon. Ada hal-hal yang barangkali membuat mereka sedikit merasa kecewa atas sikap dari aparat kami, petugas PTSP kami. Kita sudah langsung saya respon. Kemudian ada juga yang merasa kecewa dengan jurusita kami, dan juga sudah saya respon. Besok kami ketemu di sini untuk spot. Dan begitu juga dengan beberapa waktu sudah banyak kita langsung, karena kalau pimpinan Satker tidak turun untuk melakukan fast respon, itu akan bisa menghambat yang namanya komunikasi, dan ini bisa menimbulkan efek yang kurang baik bagi pengadilan kami di sini khususnya. Lalu boleh lihat ini sudah kami bangun sedemikian rupa dengan suatu harapan bahwa masyarakat pengguna layanan yang datang ke Pengadilan Negeri Cikarang ini, pertama paling tidak dengan syarat prasyaratnya merasa nyaman dulu nih, kan gitu, nyaman dengan kondisi suasana yang ada di ruang PTSP ini. Mulai dari depan mungkin saya sudah bisa melihat bagaimana ya kami mencoba untuk menampilkan keaslian, kan begitu, bersih ya, bersih di luar, harapan kami juga tentunya bersih di dalam ya. Seperti itu. Nah kemudian kami juga setiap hari kita melakukan briefing kepada semua
petugas kami khususnya yang berhadapan langsung dengan masyarakat, baik itu petugas PTSP, petugas jaga sidang kami di belakang sana, agar dalam berkomunikasi mereka bisa menempatkan diri bukan sebagai orang yang dibutuhkan, ya, tetapi orang yang memang dengan keikhlasan dan ketulusan memberikan layanan bagi masyarakat, seperti itu. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kualitas SDM seperti yang saya sampaikan tadi ini kan berbeda, seperti media coraknya juga berbeda, jenis kelaminnya pun beda-beda kan gitu kan. Nah seperti itu yang kami harapkan dengan adanya humas kami yang kuat bisa mensosialisasikan apa-apa yang sudah kami lakukan. Saya baru datang sekarang, kalau PN sekarang ini boleh kita bilang termasuk salah satu PN yang sangat aktif ya. Nanti lain boleh lihat medsos kami, di IG kami, bahwa kami betul-betul sering melakukan kegiatan-kegiatan merangkul dari pihak luar juga agar bisa memberikan apalah ya, katakanlah pencerahan, edukasi, membuka wawasan kan gitu kan bagi semua aparatur kami di sini termasuk para hakim. Terakhir kami ingin mengundang KPK sebenarnya kemarin di sini. Sebelum ada kejadian yang di Mahkamah Agung, hanya saja kami tunda untuk mengundang KPK ya, melihat dinamika yang ada, karena kami juga tidak mau salah melangkah seperti itu nanti kan. Tapi kami, kenapa KPK kami undang, dengan harapan KPK bisa memberikan inilah ya, materi terkait dengan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh aparatur peradilan khususnya seperti itu. Bawas juga mau kami undang, Komisi Yudisial juga mau kami undang sebagai bentuk komitmen kami bahwa ya kami melaksanakan apa yang disampaikan oleh pimpinan tertinggi lembaga, kan, tegakkan hukum dan keadilan dengan sebaik-baiknya, seperti itulah. Jadi ya alhamdulillah lah, thanks God kalau memang ada media yang, apalagi ini judulnya kan zona integritas kan gitu kan, seperti itu. Sangat menarik sekali ya. Pada saat memang ruang kita buka seluruh-luruhnya untuk para pencari keadilan. Ya. Inilah sebenarnya yang memang diinginkan oleh masyarakat. Ya. Karena memang dia merupakan sebuah keniscayaan. Ya. Kita kadang-kadang Anda memasuki wilayah zona integritas, ya, menuju EBK. Ya. Sementara ini kan merupakan wajah daripada bagaimana pelayanan di PTSP. Itulah sebagai gambaran awal, mulai dari tamu datang, bagaimana sikap dari security, cara menyambut, dan terus pelayanannya seperti apa, kalau memang dia dalam menggunakan antri atau seperti apa, bagaimana fasilitas yang sudah dipersiapkan, dan terus kemudian pada saat mereka tiba gilirannya masuk ke dalam pelayanan PTSP tersebut, bagaimana perilaku daripada ini petugas yang menanyakan berikan layanannya. Memang dia harus memang super ya, walaupun istilahnya ada beban-beban gitu ya, permasalahan katakanlah kita tidak tahu permasalahan pribadi itu, tetapi dia harus bisa untuk mengesampingkan ini demi terciptanya sebuah itu tadi peradilan yang memang modern, transparan, akuntabel. Nanti saya bisa dengarkan ini kami ini apa namanya Mars kita ya. Mas, ya, lain punya Mars. Ada dong. Nanti saya dengarkan liriknya. Oke. Boleh. Artinya bahwa kita memang transparan dan kita terbuka bahwa Pengadilan Negeri Cikarang ini adalah rumah bagi rakyat, rumah bagi masyarakat. Siapapun boleh bertemu dengan kita. Apa sih istimewanya ketua pengadilan gitu? Kalau buat saya loh ya. Artinya ini hanya amanah yang sementara saja. Jadi tinggal bagaimana kita menggunakan ketika tanggung jawab itu diberikan kepada kita, kita bisa menggunakannya dengan sebaik-baiknya, memberikan manfaat sebanyak-banyaknya, begitu. Jadi ada value, ada nilai yang boleh kita berikan ketika kita diberikan tongkat tanggung jawab itu. Kalau kita nemuin ketua, susah lah, ini nggak bisa, di WA nggak balas, di telepon nggak ngangkat, ya lagi yang di blog ya. Ini gimana masyarakat bisa menyampaikan katakanlah keluhannya, katakanlah rasa kecewanya, atau bahkan apresiasinya, begitu.
Jadi kan ini akhirnya mandek, komunikasinya mandek lah gitu. Nah itu yang kita lihat sebagai suatu hal yang menjadi kelemahan ya barangkali yang harus kita ubah dan perbaiki. Dan disitulah kami bersama-sama dengan Humas seperti yang saya sampaikan agar masyarakat itu harus betul-betul merasa dekat dengan kita. Walaupun tidak bisa kita pungkiri juga ya Le, ketika kita membuka ruang ini ada plus minusnya. Ya, ini ada plus minusnya kan gitu kan. Ya, kita tahu bahwa masyarakat kita pada umumnya kan ya seperti apa, sampai di mana tingkat pemahamannya kan, seperti itu. Tapi kita kembali saja kepada niatan baik bahwa kita mau terbuka, kita mau dekat dengan masyarakat. Kalau tadi saya katakan terkait dengan PM Bekasi sudah dapat zona integritas, saya katakan bahwa PM sekarang ini belum meraih WBK, sama tidak seperti PM Bekasi. Bekasi sudah dapat WBK ya. Tapi nilai-nilai dari WBK itu sendiri itu sudah tertanam, harapan saya sudah tertanam di seluruh aparatur kami. Tidak berarti juga PN yang sudah raih WBK itu betul-betul sudah sempurna, ya kan begitu kan? Tapi kami tidak mengejar hanya sebatas pengakuan secara dengan sertifikat saja. Tapi yang kami butuhkan adalah bahwa nilai-nilai integritas itu sudah ada di dalam diri aparatur kami. Dan itu yang selalu kami jaga. Itu yang selalu kami sampaikan kepada semua aparatur kami, mulai dari para hakimnya, di kepanitraan, baik itu panitera pengganti, panitera muda, jurusita, staf, begitu juga di bagian kesekretariatan, bahkan sampai ke anak honorer. Gitu. Jangan sampai hanya seperti kata pepatah, nilai setitik terus susu sebelah. Aku boleh sampaikan seperti ini, ada saya punya rekaman di ini. Kemarin saya ngobrolnya ada seorang kuasa, saya tidak sebut namanya ya. Ya mungkin dia merasa bahwa respon yang kami berikan di sini, khususnya saya terkait dengan pelayanan eksekusi, itu mungkin menurut yang bersangkutan, menurut beliau itu sangat memuaskan. Gitu. Yang barangkali di tempat lain tidak seperti itu respon yang didapatkan. Kemudian dia juga ada kemarin kebetulan kliennya ada dapat mencairkan uang konsinyasi. Namanya dia sebagai kuasa tentu kan ada kontrak tentu kan ada bayaran kan, tidak ada jasa. Dia mungkin dapat itu dari kliennya, kemudian dia datang setelah 10 hari itu dia datang ke saya, Pak Ketua izin ya, terima kasih kemarin kami sudah membantu apa ya urusan AB sudah selesai dengan Pak itu kan kewajiban kami Pak. Kemudian Pak Ketua saya ada dapat rezeki. Saya sampaikan ya Bapak wajar dong Pak, rezeki kan ada kontrak kan gitu kan. Nah, saya mau berbagi itu dengan Pak Ketua, dikeluarkan dari tasnya, dia mau memberikan. Saya bilang sudah tidak, jangan, karena itu sudah menjadi kewajiban kami, tanggung jawab saya sebagai ketua pengadilan dalam hal pelaksanaan eksekusi. Gitu. Kalau memang Bapak ingin memberikan itu, ya saya sampaikan terima kasih, tapi barangkali itu bisa diberikan kepada panti asuhan. Kami hanya mencoba untuk mengedukasi seperti yang saya sampaikan tadi kan. Masyarakat juga kan kita harus edukasi bahwa di pengadilan ini bukan uang begitu. Itu juga yang harus dipahami oleh masyarakat. Terkadang kan masyarakat ini ya. Masyarakat satu sisi menginginkan bahwa aparatur pengadilan itu punya integritas yang tinggi kan begitu kan. Tapi di sisi lain juga masyarakat juga punya peran mencoreng integritas dari aparatur itu sendiri. Karena apa? Dia yang ya ada perkara-perkara barangkali kan yang nggak juga bisa kita pungkiri, ada saja yang pasti mendekati baik hakimnya, baik panitera pengganti atau dari orang-orang dalam kan seperti itu. Tapi coba kalau tidak ada data itu, tentu kan tidak akan terjadi. Nah, jadi memang, nah itu juga mungkin bisa juga nanti di dalam tulisan lain disampaikan bahwa untuk membangun integritas dalam diri aparatur penegak hukum ya, itu jangan hanya dituntut dari aparaturnya saja untuk berintegritas, tapi ajak masyarakat. Nah itu loh, jangan hanya aparaturnya yang dituntut orang. Memang untuk membuat sebuah magnet pemikiran ini, karena memang kita kan tadi ini sudah terbiasa. Ada ketimuran gitu.
itu memang kontinu dia memberikan edukasi kepada mereka. Ya. Dan memang dibutuhkan itu tadi, apa namanya, kredibilitasnya dia. Ya. Dia mau untuk fight itu, seperti tadi Pak Ketua sampaikan itu. Kalau kita bicara tentang pengabdian, memang sebenarnya seperti itu. Ya. Tuh kan? Kita melayani kepada masyarakat, kita memberikan, karena kita sifatnya kan pelayan publik. Iya, Ya. paradigmanya harus sudah kita ubah. Bukan dilayani tapi melayani. Yang memberikan pelayanan yang, kalau di sini teknik kita PN Cikarang memberikan pelayanan yang super excellent, bukan hanya excellent atau bukan prima, bukan excellent tapi super excellent. Super excellent. Kebayang nggak? Super excellent. Super excellent. Ada singkatannya itu? Nggak ada, tapi kita mau, ya pasti harus yang terbaik. Semua masyarakat yang datang ke sini, khususnya di bagian inilah ya, masyarakat pengadilan, keluar dari pengadilan ini harapan kami mereka sumringah. Mereka merasa sangat puas, bukan hanya puas tapi sangat puas. Kalau bicara tentang mencari keadilan, tentu pengadilan kan bukan alat pemuas ya. Karena pasti akan ada yang menang, akan ada yang kalah. Seperti kemarin ada kan perkara kita Medan juga ini, dia kalah. Kemudian saya kan karena memang WA saya ini terbuka kan gitu. Pak Ketua, saya mau melaporkan hakim PN sekarang ya, karena kami merasa bukti-bukti kami semua ini seperti ini tidak dipertimbangkan segala macam. Saya bilang mau silahkan, karena saya tidak akan pernah menghalangi masyarakat mencari keadilan untuk menggunakan hak. Perjuangkan terus apa yang menurut kalian benar, kan gitu kan. Silakan kalian nanti di pengadilan tinggi, kalau memang putusan dari pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Cikarang ini memang keliru, itu tugas dari pengadilan tinggi untuk merubahnya, untuk membenarkannya. Tapi kalau memang nanti pun pengadilan tinggi mengaminkan apa putusan tingkat pertama, toh masih ada upaya hukum kasasi yang bisa dilakukan. Kenal baiknya saya sama orang itu, tapi nggak akan saya batasi dia, gitu. Karena kalau justru saya halangi dia untuk katakanlah melaporkan ke komisi yudisial, ke badan pengawasan, silakan. Dia bilang, Pak Ketua, ini kami dengar ada isu mengenai masalah uang. Saya bilang, saya orang pertama yang akan menindak anggota saya apabila memang kamu bisa mengumpulkan data bahwa betul ini hakim PN Cikarang ini ada terima suap ini sehingga memenangkan perkara. Silakan, tapi jangan hanya persepsi atau asumsi semata. Karena kalau hanya praduga, oh ini karena menang dapat ini karena ini nih, karena ada dapat suap, kan begitu kan? Atau mungkin ada perkara bebas, oh ini pasti karena uang. Nah, bagaimana kalau suatu saat keluarga kita nih, keluarga lain misalnya tersandung kasus hukum, katakanlah perkara pidana, nggak pakai uang apa-apa, tapi karena memang dari fakta persidangan majelis hakim menilai bahwa dia si terdakwa ini layak untuk dibebaskan, kemudian dibebaskan. Apakah fair ketika dikatakan oh hakim terima suap, padahal tidak? Kan begitu kan? Nah, itulah. Tugas pengadilan kan bukan hanya menghukum lah. Pengadilan jangan bikin dong namanya pengadilan, tapi kantor penghukuman. Kalau memang tugas kami di sini hanya menghukum semua orang yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, enggak. Nah itulah kenapa pengadilan ini ada seperti itu. Nah ini kan memang perlulah, seperti yang disampaikan di awal, peran dari teman-teman media ini penting. Yang penting hanya saja memang kita harus benar-benar ini ya, benar-benar objektif dalam melihat segala sesuatu yang berlangsung di pengadilan. Kalau tidak puas, ada upaya hukum. Nah ini pun perlu kita edukasi masyarakat kita. Tidak hanya semata-mata hanya lapor sana, lapor sini. Nah, sedikit-sedikit kita langsung lapor karena nggak puas. Nah itu yang perlu kita ini itu kan ya. ini tertanggal tanggal 2 November 2021. Sehari setelah saya dilantik. Oke, bahwa siap untuk menerima sanksi kan pada saat ditemukan aparatur yang ada di sini melakukan sebuah pelanggaran. Apa sudah ada juga yang kena sanksi? Ya, alhamdulillah tanggal 1 November kemarin saya setahun ya Mas ya. Saya setahun di sini sebagai ketua pengadilan. Laporan pengaduan yang masuk Bawas itu belum ada. Sampai ya sejak saya masuk loh ya. Yang terkait dengan uang pun tidak ada.
yang ada itu pernah ya maksudnya ada yang masyarakat di medsos itu, oh ya ini layanan PN ini kok lama gitu loh, nunggunya kok lama. Nah, itu kan harus juga dipahami bahwa proses di pengadilan ini kan bukan hanya dia sendiri yang kita proses. Ini kan ada urutan, antrian. Nah di situ yang masyarakat yang barangkali kurang paham, sehingga ketika dia masuk di urutan 5, kita sedang proses di yang katakanlah 3 dan 4, tentu kan dia masih harus menunggu. Begitu juga di persidangan kan seperti itu. Katakan di majelis beliau, di majelis Pak Chandra, beliau kan majelis dengan Pak Chandra. Katakan satu hari itu ada 20 lah ya, 20 persidangan. Katakan saja ada 6 yang agendanya mendengarkan keterangan saksi. Dan satu berkas itu katakanlah ada 3 orang saksi. 3 kali 6 sudah berapa? 18. Bagaimana dengan perkara yang lain? Itu kan harus menunggu sampai malam. Tapi ini gimana? Nah ini pun barangkali perlu untuk diberikan edukasi kepada masyarakat agar paham begitu loh, bahwa hakim itu tidak duduk dan diam. Nah saya sampaikan, saya tidak sedang membela anggota-anggota saya, tidak. Tapi karena barangkali masyarakat belum paham bagaimana prosedurnya, itu yang membuat masih ada pandangan-pandangan miring. Maksimalnya perkara yang disidangkan setiap hari ada berapa? Macam-macam di setiap majelis ini beda-beda. Ada yang sampai, ada yang belasan, ada yang puluhan ya mas ya. Jadi majelis ada berapa? Majelis kita 6 ya mas ya. 6. Perkara di Pengadilan Negeri Cikarang ini, perdata dan pidana, 1 tahun itu kurang lebih hampir 1.500 ya mas ya. 1.500. Saya bayangkan. Bagikan saja dibagi 12, bagikan dibagi 30, enggak sampai 30 dari sebulan paling 18 lah ya, karena kan potong Jumat pun kita teman-teman hakim ini ada sidang lah. Sini kita kerjanya sampai malam. Tapi ya kita kembali lagi, kami tetap tidak mau tidak mau seolah-olah tidak ada kelemahan atau kekurangan kami. Pasti ada kekurangan, namanya manusia lah. Tapi yang pasti kami sudah berupaya untuk memaksimalkan layanan yang boleh kami berikan kepada masyarakat, baik pengguna pengadilan maupun pencari keadilan. Seperti itu. Tapi ya itu tadi kesempurnaan yang kembali kepada milik yang Maha Kuasa. Ya tadi saya lihat juga rekam untuk IKM-nya itu Ya. kan apa namanya sudah angkanya 3,9 ya. KM IPK ya. Itu di angka 984 Ya. 1 ya. Betul. Sudah diproduksi. Ya. Jadi sebenarnya kalau seandainya target biasanya kan memang ada target ya kan. Ada target tadi itu kebanyakan peradilan mereka begitu sudah masuk predikat WGK tadi itu merasa ada sebuah kepuasan tersendiri. Tapi kalau menurut ketua sebenarnya itu kalau seandainya kan sebenarnya sudah layak ya. Sudah layak ya. Ya kalau ditanyakan ke saya secara pribadi ya, bukan ego saya, karena saya sebagai ketua pengadilan di sini. Kalau menurut pemikiran saya, PN Cikarang ini sebenarnya sudah layak untuk mendapatkan predikat WBK. Bukan hanya WBK, tapi juga WBBM juga kalau menurut saya sudah. Ya, karena ini kan merupakan kompetisi juga ini Pak. Iya. 97,34. Iya. Seperti itu. Itu masyarakat langsung loh ya yang melakukan surveinya, tidak lagi yang kita karang-karang yang kita bikin sendiri, kita minta identitasnya kemudian kita bikin sendiri, tidak. Nah kita juga evaluasi mana nih yang ada komennya yang nilainya rendah, kita cari juga orangnya, kita telepon. Itu sebagai bentuk komitmen kita bahwa kita mau dengar-dengaran dengan masyarakat. Ini apa sih? Ya karena persepsi kami, cara pandang kami, sudut pandang kami tentu berbeda dengan sudut pandang dan cara pandang masyarakat. Nggak bisa kita samakan. Kami merasa bahwa ini sudah sangat baik lah ya. Nggak kami kurang-kurangin begitu loh. Kalau kata orang Medan itu, kita nggak kurang-kurangin, nggak kita tahan-tahan loh. Yang terbaik menurut kita sudah kita berikan. Lain mungkin sudah beberapa PN Bekasi. Coba lihat dengan kita ini maupun kantornya yang baru mana nih, lihat
Itu baik ruang tunggunya juga lain kemana? Jakarta Barat. Kemana? Mungkin kita hanya dengan Jakarta Pusat ya, gitu. Karena kelasnya aja. Iya, karena kelasnya, kelas semua. Lihat mulai dari depannya mana sih yang ada sampai sebegitu. Jangan katakan karena baru ya, nah baru tidak menjadi garansi. Kalau memang orang-orangnya tidak punya keinginan untuk merawatnya dan menjaganya, nggak bisa lah. Gitu. Makanya ya kalau saya sih ya itu, tapi saya tidak merasa kecewa kalaupun kami belum meraih UBK. Tidak menyurutkan niat saya untuk tetap konsisten, begitu. Agar nilai-nilai dari integritas itu sudah menjadi nafas dalam diri setiap aparatur. Namun 24 jam saya tidak bisa menjaganya. Minimal ya dalam kesempatan baik acara rapat formil maupun informal ngobrol itu sudah selalu kita sampaikan. Banyak contoh-contoh yang juga sering kita sampaikan ke teman-teman semua. Motivasi, dorongan, cara pandang sudah setiap hari selama hampir setahun yang saya di sini, setahun lah ya, selalu setiap hari kita berikan gitu. Luar biasa ya, artinya apa ya, dengan upaya yang sudah dilakukan yang tentu kan memang kita sebagai manusia kan saya cuma berupaya berupaya semaksimal mungkin. Sudah artinya kalau kita juga toh masih saja menemukan itu tadi, kembali kepada itu tadi apa namanya itu rambut saja sama hitam yang gitu Pak itu ya. Karena sedangkan yang sudah tingkat atas tetap aja melakukan sesuatu hal. Padahal kalau kita bicara masalah kesejahteraan, masalah gaji ya mungkin sudah lebih lah kan. Tetapi yang menjadi pertanyaannya kenapa? Kan gitu. Pertanyaan kan seperti itu. Simpel aja. Kenapa kok masih melakukan sebuah tadi semua kembali kepada hati nurani. Bagaimana kita mau menjalani hidup ini ya seperti itu kan. Tapi kalau di sini yakinlah lah ya. Di sini hakim-hakim kita di sini setahun saya di sini kan saya pelajari juga. Pimpinan kan harus mengetahui orang-orang yang dipimpinnya, karakter setiap orang yang dipimpinnya, mulai dari yang paling atas sampai yang paling bawah. Karena kalau pimpinan tidak mengetahui ini, maka dia akan gagal gitu, dalam menjalankan organisasi. Nah kalau saya lihat ya hakim-hakim di sini nih tidak tergerak hatinya untuk katakanlah untuk menjual hukum itu putih menjadi hitam dan hitam menjadi putih. Tapi kalau persepsi masyarakat itu kita tidak bisa membendungnya. Karena apa? Sudah ada stigma di masyarakat bahwa hukum itu tumpul ke atas tajam ke bawah. Kalau ada pihak berperkara perusahaan dengan masyarakat, ini sudah pasti stigmanya, udah pasti menang yang perusahaan. Karena apa? Perusahaan pasti punya uang. Nah, itu saya buktikan di sini nggak juga seperti itu. Kalau memang perusahaannya tidak mampu untuk membuktikan dari bukti-bukti surat yang dimiliki, hakim PN sekarang tidak akan mengabulkan itu. Itu tidak akan. Saya pastikan tidak akan seperti itu. Kalau mereka memiliki sebuah sikap yang memang bisa di seperti yang tadi Pak Duta sampaikan itu, mereka memiliki sebuah komitmen. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan sebuah pola dari Pak Ketua, saya yakin itu tidak akan terjadi. Artinya di sini juga Ketua kan sebagai role model. Itu lembaga pimpinan. Harus secara itu tadi kontinu untuk memberikan sebuah peringatan warning kepada mereka. Betul. Dan saya sangat mengapresiasi pada saat tadi itu membuat sebuah maklumat, karena saya juga beberapa kali untuk ketemu melihat setiap banner-banner yang ada di PTSP belum ada yang seperti ini, belum ada. Nah, tadi saya langsung foto, saya langsung foto karena apa? Ini kan merupakan sebuah harga pernyataan sikap dan siap akan ditagih oleh masyarakat. Itu saya buktikan dengan siapapun yang mau menemui saya terbuka. Tidak ada
proses yang panjang. Yang penting dari mana, kepentingannya apa. Ya. Siap. Apalagi kalau kepentingannya adalah menyampaikan aspirasi, rasa kecewa terhadap pelayanan kami, ya, pasti nggak ada. Oh, zakat ini butuh ini, saya langsung turun. Setiap yang ada langsung saya respon. Karena dalam pemikiran saya ini harus kita lakukan. Karena kalau nggak seperti itu masyarakat nggak bisa nih menyampaikan apa yang ada dalam hatinya, kesulitan kendala-kendalanya. Ya, tapi ya gitu masyarakat. Nah itu ada buku saya taruh di sana. Nah ini juga saya melihat bahwa masyarakat kita ini memang masih sebagian ya. Nah ini mars kita boleh naik ke sana. Saya susun ini sama keluarga. Jadi untuk penyusunan kalimat itu dari kita sendiri. ya saya ini nanti kita masukin nih. Ini kita masukin supaya memang betul-betul terpatri dalam diri setiap para PNS. Harapannya kan begitu ya. Harapan loh ya. Kita berangkat itu kan dari satu sebuah harapan. Apakah semua ibarat menanam benih? Apakah semua benih itu akan tumbuh? Itu yang sering kami sampaikan di sini. Sudah setiap hari kita sampaikan, kita buka hatinya, kita beri dia motivasi, kita beri dia semangat, kita bukakan wawasan pemikirannya, kita tanamkan nilai-nilai kebaikan. Apakah semua itu akan berbuah? Buktinya apa? Simpel, masih ada nih. Pak Ketua, ini saya gimana nih? Nomor saya sebenarnya diperlakukan nih sama petugas PTSP, alasannya nggak ada materai kaji tuh. Materai habis, masa iya materai pengadilan habis Pak Ketua katanya itu kan? Terus katanya belum difotokopi lagi. Kami kan mau menyampaikan upaya hukum dan sampai ini adalah upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak pengadilan untuk menghambat kami mengajukan upaya hukum mereka. Kan sudah terlalu jauh juga sebenarnya kalau sampai ke sana pemikirannya begitu. Tapi tidak elok juga ketika petugas kami sampai kami nggak ada materai ini begini. Oh saya mau melaporkan ini, laporkan aja kalau memang mau melaporkan. Kali itu lagi bahasanya. Padahal komunikasi yang baik sudah selalu kita sampaikan, ini loh etika berkomunikasi. Tapi tetap saja karena ininya yang barangkali belum sampai di tahap itu. Tapi ya kita akan evaluasi, Kalau kita evaluasi, inilah adanya. Mau lari kemana? Tahu bahwa sudah boleh ke atas dulu ya.